saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam disebut-sebut sebagai gerakan politik. Lalu apa dampaknya? Bagaimana dengan nasib Kabinet Joko Widodo? Dan bagaimana dengan menteri lain yang syarat kepentingan politik? Yuk, kita diskusi. Ya, Mahfud MD mundur langsung menjadi sorotan publik. Yang menjadi pertanyaan, benarkah ini semata hanya karena faktor konflik kepentingan? Berkali-kali di berbagai debat, minimal 4 debat yang sudah berlangsung, itu selalu disebutkan tentang etika berpolitik gitu ya. Jadi kelihatannya Mahfud MD ingin menorehkan sejarah baik tentang etika dalam perpolitikan di Indonesia, makanya dia mengundurkan diri. Dan kemudian, kalau pertanyaannya apakah untuk kerja elektoral, itu bisa saja akan menguntungkan secara elektabilitas, tapi sangat tergantung timnya. Bagaimana timnya mengkomunikasikan hal baik ini kepada rakyat gitu. Karena ini nggak gampang loh, mundur dari menteri itu, ya punya berbagai persepsi. Yang pertama misalnya persepsi tentang bahwa dia meninggalkan presiden, ya. Kemudian yang kedua persepsinya bisa saja dia lelah bekerja. Nah, yang lain-lain tentunya ya persepsi positif yang sudah kamu sebutkan tadi. Jadi jangan lupa dalam persepsi masyarakat itu ada persepsi negatif dan persepsi positif. Jadi tergantung dari timnya tuh, bagaimana mengkomunikasikan hal-hal positif kepada rakyat. Kalau dikaitkan dengan keseluruhan rencana atau isu yang menyebut akan ada menteri-menteri yang mundur, saya kira ini persoalannya bukan lagi soal semata-mata elektoral ya, tetapi sudah meningkat ke persoalan gerakan politik. Jika ini menjadi gerakan politik Mahfud MD, apa dampaknya? Pasti akan punya dampak elektoral yang kuat baik untuk kubunya Pak Mahfud sendiri 03 maupun bagi legitimasinya Pak Jokowi, pemerintahan dia secara umum. Nah, kenapa begitu? Karena saya kira apa yang dilakukan Pak Mahfud itu sekarang ini seperti sedang membuat garis demarkasi dengan kekacauan pemerintahan yang memang sudah sangat luar biasa menurut saya. Ketika anggaran itu sudah dialokasikannya secara kacau berlebih-lebihan, tidak sesuai perencanaan anggaran dalam APBN, memaksakan realokasi anggaran secara berlebih-lebihan dan dengan melanggar kekuasaan, dan itu dilakukan untuk kepentingan elektoral, maka memang sudah saatnya orang-orang yang punya akal sehat membuat garis demarkasi itu. Nah, bagi Pak Mahfud yang dilakukan garis demarkasinya adalah dengan menyatakan mundur dari kabinetnya Pak Jokowi. Pesan ini saya berharap sih bisa ditangkap secara luas gitu, bahwa ini memang soal membuat garis batas antara kegilaan politik yang dilakukan Pak Jokowi dengan urusan-urusan yang memang sifatnya harusnya dilakukan secara kenegaraan dalam hal mengelola negara. Bukan hanya Mahfud MD, tapi sejumlah menteri juga diisukan mundur. Dan ini kata Presiden Joko Widodo. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak. Sangat solid. Nyatanya masih banyak menteri di dalam Kabinet Joko Widodo yang terlibat pemilu. Ada yang jadi capres, ada pula yang jadi tim ses. Tapi yang menjadi perhatian di sini bukan hanya soal etika, tetapi aturan. Laporan demi laporan muncul, bahkan ada laporan dari netizen. Dugaan penggunaan fasilitas negara yang erat kaitannya dengan pemilu, salah satunya kampanye. Tapi bagaimana? Apakah sudah ada tindak lanjutnya? Dan aturan sudah ditegakkan? Apakah ini bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu? Nah, ini yang jadi persoalan karena dua hal. Pertama, kita akan berdebat di soal teknis kepemiluannya tadi tuh. Misalnya, waktu nyuruh-nyuruh atau menggaungkan soal bansos itu dari Pak Jokowi oleh Pak Zulhas, misalnya, itu kan bukan dalam rangka kampanye bagi-bagi bansos kok gitu ya. Tapi akibatnya adalah bisa jadi Bawaslu tidak memutuskan itu melanggar. Kita akan berdebat di soal-soal yang sifatnya teknis seperti itu.
Itu satu. Yang kedua, kita juga punya skeptisisme nih pada Bawaslu. Karena dia punya afiliasi politik yang kuat. Dan yang kedua juga karena ada ketakutan-ketakutan ya. Karena Bawaslu juga waktu sudah mulai bersikap tegas malah mau dilaporkan tuh sama tim 02. Nah jadi dengan situasi itu memang agak sulit sih untuk mengharapkan ada penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Pemungutan suara tinggal menghitung hari. Etika politik kerap dipertanyakan. Konflik kepentingan terus menjadi sorotan. Lalu bagaimana dengan suara rakyat? Apa dipedulikan? Ingat, ada lebih dari 200 juta rakyat Indonesia punya suara untuk menentukan siapa pemimpin kita ke depannya. Terima kasih sudah diskusi.